Welcome to Land of Dawn. Pertarungan di game yang sekarang akan langsung terjadi antara pasukan dari tim Onyx versus pasukan dari tim RRQ. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengamankan kemenangan di gamenya kali ini? Ada Astrocat yang memakai Hero Hayabusa, coba untuk mengambil kesempatan ke arah Purple untuk bisa ditumbangkan. Dan Zilan kini berada di pen bawah. Di salah satu first bolt berhasil terjadi di sana. Cuma bisa Mage membuka poin ke pertama dengan cukup cepat. Ada seorang Kyoto yang harus ditumbangkan. Dan satu serangan lagi pun kini bakal akan dilakukan karena satu Riman yang kini akankah masih berhasil pulang. Dikejar secara perlahan, mencoba untuk bisa akan ditumbangkan, tapi terlihat juga di arah samping. Monica kini berhadapan dengan seorang Opik Evos dengan memakai Hero Kari. Cukup kuatkah untuk bisa membuat Granger dari seorang Monica pun terpus kali ini. Dengan satu buah Rhapsody dikeluarkan lagi secara perlahan, memberikan tekanan. Namun Toriman pun juga kini mencoba untuk memberikan bantuan. Di saat seorang Zilan pun malah berhasil membuka pengambilan di arah bottom lane dan harus membuat Kirito pun hilang untuk pertama kalinya. Lihat dengan shield yang akan kau berhasil untuk bisa dihancurkan secara perlahan di sana dan kelomangnya. Diapakan kalau seorang Zilan mencoba menguasai sebuah lomang yang kini berhasil untuk diambil ya. Lompatan pun juga terbuka, mencoba menjangkau kemudian ada seorang Kadal yang kini masih berhasil kabur. Terima mencoba dekat, tapi dalam posisi cukup baik. Ada sambaran serang lain yang bisa membuat dirinya pun dalam masalah. Dan kita lihat juga di bagian atas sana, tembakan masih juga dilakukan, memberikan ancaman secara perlahan. Namun ada satu buah Sake Eagle yang juga kini akan berhasil untuk bisa terkonek langsung ke arah member dari pasukan tim Onyx. Dan satu buah platingan perlahan ini juga ternyata terjadi dari seorang Kirito. Mencoba untuk menggagalkan mungkin sebuah kecepatan dari seorang Badang untuk melakukan sebuah inisiasi, tapi malah tersambut langsung dengan satu Wakna Strike. Begitu terbuka, Kirito membuka poin game pertama. Dan kini satu kejutan juga harus membuat seorang Masden pun kehilangan cukup banyak darahnya. Cover harus dilakukan di area bawah sana. Masden bersiap untuk menjaga area. Namun ada pengambilan juga yang kini berhasil dilakukan juga ke arah sebuah kelomang. Namun Masden dalam posisi yang tidak cukup baik, meskipun tadi berhasil untuk memberikan sebuah ciro-ciro momentum yang tadi sempat terbuka. Namun kini malah ada dua war yang berbeda dan satu official yang tadi gagal untuk bisa membuat Kirito pun diamankan. Tapi Turiman masih memaksakan dan harus serahkan last hit. Dan ini bakal membuat Sarto pun akankah mulai diambil untuk pasukan dari tim Onyx di area bawah. Dan Monica yang malah berhasil juga menembak-nembak lagi ke arah pemain, memberikan dominasi ke arah atas. Dan kita lihat juga mencoba untuk memainkan sebuah serangan ke arah seorang Opik ke arah atas sana. Dengan belum sama sekali terpick off, Opik memang lebih bermain pasif ya. Dengan sambaran juga kini akan berhasil mengikat langsung satu buah Tarto untuk bisa diambil. Dengan satu buah tembakan asal recall tadi sempat juga terbuka. Lompatan dari serang Masden gagal untuk menjangkau serang Turiman. Dan kita lihat satu shadow kill pun juga kini akan dikirimkan. Dengan masih ada serang Kadal yang mulai masuk ke bagian dalam. Sebuah step point Entropy Beast pun juga kini akan terbuka langsung buat bencana untuk pasukan dari tim RRQ. Dengan tambahan pick up yang harus juga berhasil didapatkan, membuat bencana. Sudah terima mungkin akan masih berhasil pulang di saat tembakan gagal untuk bisa membuat Fizz pun langsung diamankan di bagian depan. Dan Tartunya mulai juga mencoba untuk diambil langsung untuk pasukan dari tim Onyx. Mencoba untuk mengambil kesempatan untuk Turtle-nya di game kali ini. Lihat masih ada satu orang pemain lagi mencoba mencuri. Retribution harus bisa lebih siap terjadi untuk bisa mengambil ke arah Turtle-nya di game kali dengan seorang Astrocat. Lihat Retribution-nya berhasil untuk terkonek mengambil Turtle untuk pasukan dari tim Onyx. Dan tembakan tadi juga sempat terbuka. Namun Masden masih cukup nekat untuk bisa masuk ke arah sebuah purple dari pasukan tim lawan, memberikan satu buah ciro-ciro tambahan. Seorang Islam tadi sempat terbuka dan mencoba menculik seorang Masden di depan sana. Dan purple-nya berhasil diambil. Berbagai tembakan yang juga tadi sempat terjadi. Crowdster pun juga kini berhasil untuk membuat seorang Masden pun ditumbangkan. Tapi ternyata ada bantuan tambahan. Lihat dengan adanya serang Zilla menambah lagi kekuatan untuk bisa memenangkan pertarungan. Namun pemain ini juga dijegal langsung dengan satu tembakan Kyoto, membuat masalah. Dengan asal recall yang terus dikeluarkan langsung di area tengah sana. Monica peran juga kembali ke arah top lane dan mencoba untuk melihat keberadaan dari seorang Opik yang lebih bermain pasif banget ya.
dan harus terkena sepertinya poin kill pertama di gamenya kali. Dan pick up ketiga dari serang Monica pun terjadi lagi, membuat bencana dengan turret yang akan juga mulai mencoba untuk dieksplorasi untuk gamenya kali ini. Mampu mencoba dekat, tapi tersambar langsung dengan satu Ciro-Ciro. Belum ada bantuan seorang. Kita lihat ada pemain yang datang. Bisa tsunami slam pun juga tadi sempat dilakukan bersama dengan Asari, kalau juga tadi sempat mencoba ditembakkan. Satu shadow kill pun juga harus diterima. Dan seorang Masden pun malah hilang. Dan Monica mencoba dari video strike dari serang, cuma bisa Mage yang malah berhasil memimpin lagi poin kill sampan untuk bisa dilakukan. Dan dalam masalahnya kita lihat teman-teman dari tim Onyx kali ini masih mencoba untuk memaksakan lagi dari segi war, dan bahkan Toriman pun juga harus terkena poin kill tambahan. Di satu serangan ke arah serang Kadal pun juga ternyata masih gagal dilakukan. Bahkan tembakan terus dilakukan oleh Kyoto, membuat perhatian ke arah teman-teman dari tim RRQ terus terjadi. Dan ini harus diwaspadai sih, karena tembakan nyasar bisa tiba-tiba mengenai langsung teman-teman dari tim Onyx ya. Dengan kita juga ada satu buat turtle yang juga kini akan berhasil bisa diambil untuk pasukan dari tim Onyx. Zoningnya mencoba untuk lebih diperhatikan lagi agar turtle-nya mungkin bisa untuk mereka dapatkan, dan mencoba menghindari sebuah Divine Beast yang dari serang kanan mencoba lakukan. Dan saat berikutnya pun ditumpahkan oleh pasukan dari tim Onyx dengan satu Retribution. Dan kini harus juga berhati-hati karena serangan pun masih akan terjadi. Belum lagi dengan satu orang pemain yang juga harus tumbang di tangan serang Monica, membuat dirinya pun melakukan sebuah double kill. Dan apakah triple kill pun juga berhasil dilakukan? Cuma bisa Mage harus mundur ke arah belakang, namun turret di bagian bawah pun juga kini perlahan mulai dihancurkan. Dan Kirito mencoba mendapatkan sebuah jetik lainnya untuk bisa membuat turret di area bawah pun bisakah didapatkan di sana. Ini bencana objektif yang berhasil dihancurkan untuk yang kedua kalinya. Ini bakal membuat Onyx pun kehilangan cukup banyak goldnya ya. Dan harus ada antisipasi banyak pun caranya untuk bisa melakukan pembalikan keadaan di gamenya kali ini. Namun mulai ada satu pergerakan lagi dari serang Astro Cat, menjadi kesempatan untuk bisa mengambil ke arah sebuah kelomang yang kini berada cukup free di area bottom lane sana. Mencoba diambil dengan Astro Cat yang mencoba untuk membuka lagi serangan ketambahan. Namun Kirito pun kini dalam masalah. Apakah bakal dijegal? Satu shadow kill pun harus terjadi. Namun Kirito pun masih cukup kuat, dan kini pemain lain yang mencoba membawa serang Astro Cat pun gak bisa selamat. Begitu terjadi, serang Masden pun mencoba membuka satu lompatan, tapi gagal untuk bisa membuat pengambilan pun pemain dilakukan. Dan kayaknya agak sulit juga untuk bisa memberikan tekanan ke arah Purple. Belum lagi dengan banyaknya pemain yang ada di sana, dan ini malah juga membuat pasukan dari tim RRQ menambah lagi objektif untuk yang ketiga, untuk bisa mereka kunci dengan satu sambaran Death Sonata untuk bisa ngambil ke arah pemain. Dengan beberapa pelatihan yang juga masih dijalankan di area tengah, pasukan dari tim Onyx kini harus cari cara untuk bisa bergegas langsung melakukan sebuah comeback. Dan Tsunami Slam membawa bencana, mega kill terjadi, dan harus misahkan 3 orang member kini dari pasukan teman-teman tim Onyx. Dengan satu serangan lagi yang bakal terjadi, tembakan yang mencoba melukai, namun serang Masden harus berhati-hati. Ulangkah secara cepat ke arah belakang, terus serang kiri malah menambah poin kill. Ciri-ciri pun tadi juga sempat terbuka. Toriman pun harus terkena satu eksekusi, namun tembakan membahayakan dari pasukan tim RRQ yang harus bisa diwaspadai. Dan dari segi poin killnya memang udah semakin banyak teman-teman dari tim RRQ dapatkan. Belum lagi dengan turret yang juga udah berhasil dikunci oleh tim mereka. Dan ada turret-turret lain yang seperti akan mencoba untuk mereka dapatkan di sana. Belum lagi dengan Lord yang juga kini berada di bagian bawah. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa dapatkan? Lord yang ada di area bottom lane ini akan berhasil diambil. Dengan war yang terus terbuka, Monica kini harus terkena satu buah point kill. Ada triple kill yang juga akan berhasil untuk bisa didapatkan. Triple kill ke arah serang Masden harus terjadi di depan. Satu pemain pun juga akan dilakukan ke arah serang pemainnya sendirian. Satu sampan dan serang Turiman menggagalkan serang Monica untuk bisa mengunci sebuah mania. Tapi kini Legendary pun terjadi. Weapon pun digunakan untuk pasukan dari tim RRQ. Dan lihat Lordnya bakal juga mencoba untuk diambil di area bottom lane sana. Dan ini bencana. RRQ akan mencoba untuk mengambil karena Lord yang ada di arah bottom lane. Dan ini dia pasukan dari tim Onyx
akan semakin tertinggal dari segi gold, dan mereka harus cari cara yang ampuh untuk bisa membuat pembalikan keadaan bisa dilakukan. Dan kita lihat ada beberapa serangan yang juga kini digunakan. Membuat Tsunami Slam pun juga berhasil untuk terkonek langsung karena serangan Mastin. Nggak berhasil untuk menghindari sebuah ancaman yang lebih. Dan Lordnya pun mulai masuk. Astro Cat pun mencoba untuk menculik. Ada satu shadow kill yang membuatkan bencana. Tapi Astro Cat pun juga terlalu memaksakan sehingga harus membuat dia pun tersama dengan satu legendary. Dengan kini 3 pemain tersisa dan base-nya pun akankah mulai mencoba dihancurkan. Membuat masalah lebih harus terjadi karena teman-teman dari tim Onyx di gamenya kali ini. Dengan 3 mataran pemain yang masih ada, bakal membuat RRQ mencoba untuk mengambil juga kesempatan karena beberapa buff yang ada di arah lain. Ya, dengan masih cukup banyaknya buff yang bisa untuk diambil dan akan menjadi perkara besar di mana Onyx bakal kembali kehilangan dari segi gold. Belum dengan turret yang juga harus malah dihancurkan langsung dari tengah, dan Vida Strike pun juga kini mencoba membuka sebuah efek zoning. Kirito pun terkena satu lompatan, Ciri-Ciri pun terkonek juga di sana. Masalah terjadi untuk langsung didapatkan oleh pasukan dari tim Onyx di sana. Dengan 21 point kill ini juga udah cukup banyak dari segi inisiasinya ya. Teman-teman yang juga udah berhasil diambil, ada Monica yang kali ini ada Hunter Sex, Scavenger, ada juga Blood of Despair, Rose Gold Meteor, dan satu buah Malefic Roar ya. Mencoba memberikan beberapa tembakan lain langsung ke arah Batsumlin dan membuat pasukan dari tim Onyx pun kini harus semakin berbahaya. Dengan 13 pick up yang baru berhasil mereka dapatkan, cari cara yang ampuh untuk bisa bertahan. Tapi Legendary pun terkonek. Dengan kita lihat ada beberapa wave minion juga kini akan mencoba kembali plating. Rose Gold Meteor menjadi item lain yang berhasil diamankan oleh Kirito. Mencoba menunggu, ternyata lebih bermain pasif untuk di menit yang ke-12. Mencoba untuk mungkin memastikan dengan Lord kedua yang bisa nantinya untuk mereka dapatkan. Ya, dengan beberapa clearance yang juga kini dilakukan, Kirito bergerak secara perlahan di area bawah sana. Wishing Letter udah berhasil juga diambil oleh seorang Kadal yang kini akan membawa beberapa wave minion lagi untuk bisa masuk ke arah turretnya. Dan lihat sebuah pertarungan di bagian tengah kini akan terjadi dengan lihat ada satu Tsunami Slam yang juga berhasil terkonek, membuat masalah untuk seorang Mastin yang kini akan masih berhasil pulang. Dengan satu Electrifying Beast yang juga akan berhasil untuk memakan korban. Lihat Toriman pun diumbangkan, namun Monica pun berhasil untuk malah membuka sebuah double kill dan pengejaran pun masih terbuka. Kyoto dalam masalah, double kill pun berhasil juga didapatkan. Dan kita lihat juga Mania pun juga kini akan berhasil untuk bisa terjadi. Dan Dream Pocket pun juga berhasil dilakukan serang Astro Cat kali ini. Ayo ikut via gratisan boleh, tapi besok ya. Ini udah last game, Bang. Udah di game 10 ya. Dan comeback akan berhasil terjadi. Belum lagi lompatan diserang Masden. Menelsus serang Kadal. Vida Strike pun gunakan dan berhasil membuat satu kejutan tambahan. Wipe out pun kini terbuka. Apakah bakal membuat Lord di bagian atas sana pun juga berhasil didapatkan langsung oleh pasukan dari tim Onyx di sana. Lihat Lordnya begitu free. Harusnya bisa diambil nih teman-teman ya. Apakah Lordnya akan berhasil didapatkan? Dengan tembakan dari Kyoto, gagal menyambar karena Lord yang kini masih mencoba untuk diinisiasi. Namun juga harus berhasil berhati-hati karena mungkin ada pemain yang mencoba menciduk. Dan Lordnya pun kini berhasil didapatkan. Dan Astro Kid membuka kejutan dengan pengambilan yang berhasil dilakukan. Serangan tambahan pun juga kini akan terbuka dengan beberapa Rhapsody dan satu buah asal recall. Ini juga mencoba menyambar karena pemain dari Kirito pun kini masih cukup free. Memberikan kas buah BD dari samping, mencoba memberikan kejutan. Astro Cat masih berhasil cukup aman dan Masden pun melompat dengan cukup baik. Dan Maman Montek yang berhasil terbuka. Nah, disisiakan dengan baik ya oleh teman-teman dari tim Onyx di sana. Dengan Kirito yang tumbang, membuat Lordnya jadi bakal berjalan dan 4 pemain tersisa. Pasukan dari tim RRQ pun harus berhati di sana.
dengan Lord yang bakal mencoba menuju langsung turret yang ada dari tengah. Lompatan terbuka, curi-curi pun terjadi, barrier pun akan digunakan. Fiskar malah dibuka duluan oleh serang Zilan, dan ada pemain yang mencoba memberikan coveran. Namun malah ada sebuah keuntungan yang malah berhasil membuat serang Opik pun melakukan sebuah double kill. Namun kini Lord pun hilang langsung. Dua pemain tersisa. Monica akan dikejar. Vida Astrek membuka masalah, dan hampir saja Monica pun berhasil dijangkau di sana. Dan masih ada Rocket menari-nari dengan satu lagi serangan dari bayangannya. Dan Kirito lihat kini mencoba untuk memainkan satu pukulan, tapi Fiskar membuat pembalasan. Namun Kirito pun gagal untuk bisa ditumpangkan last hitnya. Ini gagal terjadi, dan Kirito pun masih berhasil mundur. Sudah masih bisa selamat dan bisa menangkal beastnya untuk gagal dihancurkan. Dan kita akan lihat bagaimana cara untuk pasukan dari tim Onyx untuk bisa ngambil ke arah Lord yang berikutnya di bagian atas sana. Kita akan lihat bagaimana Lord akan mencoba untuk diambil dari pasukan tim Onyx. Akhirnya bakal mencoba untuk menzoning agar Lordnya pun mungkin bisa mereka dapatkan. Lihat saja bagaimana cara untuk bisa membuat mereka pun melakukan sebuah pengambilan. Dengan Opik yang mencoba memainkan sebuah positioning dan terus mencoba memberikan beberapa platingan, mencoba menjalankan area, dan Masden pun bakal menjadi garda depan. Tentunya akan menjadi pemain yang akan bersiap untuk jadi tameng untuk teman-teman dari tim Onyx ya, yang bakal lebih memuluskan lagi langkah untuk wave minion bisa di plating ya. Sebentar di arah atas juga ada seorang Kadal yang kini masih mencoba untuk mencari pick up keduanya. Sulit kayaknya untuk pakai Joy di game kali ini ya. Dengan Mastin yang terus juga tadi mencoba untuk ngasih pressure dengan besar. Terus juga ada Vida Astrek, agak cukup sulit sih kalau menghindari pertarungan yang ada sih. Dengan kita lihat juga masih ada permainan dari seorang Cuma Bisa Mage, bermain di arah burst aja, nggak mau buru-buru, mencari kesempatan untuk bisa membuka war dengan lebih baik lagi. Dan kita lihat juga di arah top lane, ngambil Karol Resbak mungkin bisa dilakukan terlebih dahulu, tapi Lordnya pun bakal muncul. Lord ketiga yang harus bisa dijadikan perebutan. Dan dari serang Kyoto masih menunggu di arah burst, bakal akan memberikan kejutan. Asal recall yang mungkin bisa ditembakkan, mungkin bisa mengerahkan juga serangannya karena teman-teman dari tim Onyx yang ada di arah tengah mencoba untuk melakukan pengambilan ke arah Lordnya. Asal hijau tadi juga sempat terjadi dan mencoba untuk masuk. Monica malah berhasil untuk bisa mengunci Lordnya kali dengan satu tembakan. Meskipun tersama dengan mega kill, tapi kini kita lihat juga apakah pasukan dari tim RRQ pun masih bisa survive. Beberapa pemain mencoba untuk kabur kah. Di saat serang Kirito pun juga mulai datang. Pukulan berhasil diarahkan ke serang Masden yang kini harus pulang. Sebenarnya Cuma Bisa Mage pun juga harus mencoba menjaga Lordnya agar nggak bisa cepat ke arah depan ya. Dan ini bakal membuat semakin masalah untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx. Membalikan Lordnya akan mulai masuk. Lihat dengan tembakan terjadi, Masden kehilangan cukup banyak darah. Dan serang Kadal pun kini juga mulai masuk, dan beberapa tekanan dengan wave minion yang kini mulai masuk, membuat base-nya pun kini akan langsung didapatkan. Kemenangan yang ada di main depan yang ternyata nggak disia-siakan oleh pasukan dari tim RRQ. Dan Onyx dikalahkan di game kali dan berhasil membuat kejutan terjadi dengan satu momen comeback dengan dapatnya Lord untuk game kali ini guys. Buset, dapatnya Lord langsung bisa ngambil kartu kemenangan guys. Menjadi game penutup yang berhasil membuat Monica mendapatkan MVP di sana ya. Gila sih guys, ini Monica gacor banget guys. Monica gacor banget bro. Paten kali bro. Dengan adanya bersama Kyoto ya, juga dapetin emas, 3 silver terjadi. Ada Kadal, Kirito, dan Turiman. Sementara kalau kita dari pasukan tim lawan, MVP-nya didapat kalau serang Masden ya. Wah, waduh udah MVP juga ya Masden ya. Bersama dengan 2 emas lain dari Cuma Bisa Mage dan juga Astrocat, 2 silver. 29 berbanding 25. Lumayan ya, dapat silver dan menang guys. Di pertandingan 18 menit 21 detik. Sasing juga kalian bisa cek aja.